Halo teman-teman desainer, jumpa lagi ya di channel By Design. Nah, di website ini kita bisa mengikuti kontes, sekaligus kita juga bisa berjualan desain. Nah, di video kali ini saya akan coba mengajarkan ya kepada teman-teman bagaimana berjualan desain di 1000.com ya. Pastikan teman-teman simak terus videonya dari awal sampai akhir, jangan pernah di skip ya. Oke, kita akan langsung bahas videonya ya. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, silakan untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu supaya teman-teman nggak ketinggalan update video terbaru dari saya. Oke teman-teman, kita langsung aja mulai videonya ya. Seperti biasa, kita akan coba intro dulu ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Bayu Design. Dan di video kali ini saya akan coba memberikan tutorial seputar 1000.com. Nah, teman-teman pasti sudah pernah dengar ya, ataupun sudah pernah menjajal tentang 1000.com ini, ataupun buat teman-teman yang belum sama sekali pernah menjajal website ini ataupun mencoba website ini, saya akan coba jelaskan tentang bagaimana cara menjual jasa desain kita di 1000.com ya. Karena kita tahu ya, di 1000 ini selain kita bisa mengikuti kontes desain, kita juga bisa berjualan jasa desain ya. Nah, teman-teman nanti akan ada dua pilihan ya, kita mau berjualan desain ataupun mau mengikuti kontes ya. Ada dua pilihan yang bisa teman-teman pilih, atau nanti kita bisa dua-duanya ya, kita bisa ikut kontes dan kita bisa berjualan desain juga. Nah, teman-teman lihat di sini ya, kita klik di bawah. Nanti di bawah itu akan ada semacam thumbnail ataupun semacam menu, dimana menu-menu ini nanti kita bisa mencari jasa desain ya, ataupun kita bisa melihat berbagai macam jenis jasa desain yang ditawarkan di sini. Mulai dari desain logo ya, kemudian ada jasa desain maskot ya, desain UMKM ya, kemudian kita bisa lihat di sini ada desain kemasan juga ya, desain untuk botol ini ya, botol kemasan, kemudian kemasan kayak nugget ataupun kayak semacam apa ini namanya, sosis ya. Ini kita bisa lihat di sini banyak sekali ya jasa desain yang ditawarkan di 1000.com, dan ini harganya bervariasi ya teman-teman, mulai dari 350.000, 150.000 sampai ada yang sampai 500.000 itu ada teman-teman ya. Jadi lumayan banget ya buat nambah-nambah uang jajan teman-teman, ataupun buat menambah penghasilan teman-teman ya. Daripada teman-teman nggak ngapa-ngapain ya, silakan teman-teman jajal aja website 1000.com ini, karena ini websitenya legit banget teman-teman, legit dan dijamin membayar ya. Nah, saya akan jelaskan bagaimana cara berjualan desain di 1000.com ya. Pertama-tama teman-teman langsung klik pada bagian masuk di sini ya. Masuk ya di sini. Kemudian teman-teman masuk langsung menggunakan akun Google ya. Di sini saya akan coba memakai akun Google yang sudah saya punya ya. Nah, teman-teman nanti di sini untuk melengkapi profilnya kita diharuskan untuk mengunggah foto profil ya. Teman-teman bisa menggunakan foto teman-teman sendiri ataupun bisa menggunakan logo. Di sini saya contoh menggunakan foto profil saya. Kemudian jangan lupa mengisikan nama lengkap ya, username-nya apa, nama telepon, kemudian kita diharuskan untuk mengisikan tanggal lahir, tempat lahir, jenis kelamin apa, pekerjaan, dan ini ada jelaskan tentang diri Anda ya. Ini semacam profil ya. Teman-teman tentukan saja di sini maksimalnya 5000 karakter ya. Teman-teman bebas mengisikan sebanyak-banyaknya ya. Kemudian di sini teman-teman juga harus mengisikan skill ya. Nah, teman-teman nanti skillnya tuh di bidang apa? Misalkan teman-teman menawarkan jasa desain logo ya, teman-teman pilihnya logo. Kemudian kalau misalkan teman-teman bisa desain packaging ya, teman-teman tulis saja packaging di sini. Misalkan di sini saya tuliskan poster desain, UI desain, website, dan business card ya. Kemudian jika sudah, teman-teman klik lanjutkan ya. Nah, di sini kita diharuskan memilih 3 kategori ya. Di sini fokusnya itu saya memilih desain, grafis, dan branding ya. Karena di sini tuh ada banyak pilihan ya, teman-teman. Kita bisa memilih kayak hidup, konsultasi ya, periklanan, video fotografi, dan web pemrograman ya. Kemudian di sini desain grafis branding. Saya fokusnya itu di desain grafis dan branding ya. Kita akan pilih saja desain logo, kemudian desain produk, kemudian desain desain kemasan mungkin ya. Oke, saya sudah pilih 3 ya, karena di sini maksimalnya cuma bisa 3 pilihan ya, tidak boleh lebih. Kemudian jika sudah, kita klik lanjutkan. Oke, di sini kita diharuskan untuk mengisikan
KTP ataupun mengupload foto KTP kita. Di sini saya sudah isikan KTP-nya. Kemudian di sini kita bisa mengisikan nomor NPWP ya, dan juga mengunggah screenshotan dari NPWP kita. Tapi ini nggak wajib ya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya NPWP, teman-teman langsung bisa skip dan lanjutkan ke tahap berikutnya ya. Kita langsung klik aja di sini. Oke, ini untuk pekerjaan juga opsional ya. Kalau misalkan teman-teman belum pernah bekerja di kantoran ataupun perusahaan, teman-teman kosongin saja. Untuk pendidikan kita isikan aja ya. Pendidikan misalkan CIMIC IT. Ini saya di bulan apa ya? Maret mungkin 2008 ya. Nah, kemudian di sini kita isikan pendidikan kita. Misalkan pendidikan kita apa? Saya Pekalongan, jurusan Teknologi Informasi dan Multimedia ya, misalkan seperti ini, dengan fokus utama pada desain multimedia dan IT, misalkan seperti ini. Nah, langsung kita lanjutkan saja ya. Ini untuk maksimal karakternya itu ada 5000 karakter ya, sama seperti tadi. Kita klik lanjutkan saja. Nah, kalau kita sudah mengisikan profil ataupun ini, langsung kita membuat gigs ya. Nah, gigs ini kita membuat semacam penawaran ya, ataupun proposal. Nanti gig ini bisa dilihat oleh orang lain ya, ataupun orang calon klien kita ya. Nah, di sini kita mau menawarkan jasa apa nih? Kategorinya ada banyak ya, ada gaya hidup, konsultasi, pemasaran periklanan, video fotografi dan audio, web pemrograman dan lain-lain sebagainya. Di sini saya pilih desain grafis dan branding. Kemudian di sini saya pilih jasa desain logo. Kemudian kita pilihkan desain logo profesional dengan hasil maksimal dan memuaskan. Nah, usahakan untuk judul ini teman-teman harus bikin kata-kata yang menarik ya, kata-kata yang mampu memikat orang-orang untuk membeli jasa teman-teman ya, dan tertarik dengan jasa teman-teman. Nah, misalkan seperti ini ya, dan ini bisa ya, maksimal 50 karakter ya, jadi nggak bisa lagi. Nah, seperti ini. Kemudian di sini juga dikasih contoh ya, desain logo perusahaan profesional, bisnis UMKM profesional, desain modern, minimalis, flyer dan brosur. Kemudian ada lagi desain label dan packaging produk ya. Kemudian kita juga bisa mengisikan ininya apa namanya, contoh deskripsinya apa, misalkan ya. Misalkan di sini saya pilih ini ya, kita copy aja di sini ya. Di sini ada contohnya, kita tinggal klik copy. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Kemudian di sini kita diharuskan untuk mengisikan tahapan kerja ya. Nah, tahapan kerja itu maksudnya kita nanti tahapan kerja itu seperti apa. Nah, biasanya kalau misalkan ngedesain itu biasanya diskusi dulu ataupun ngobrol tentang konsep desain ya. Kita bicara konsep nih ya, bicara konsep, bicara bagaimana nanti desainnya itu seperti apa, wireframe-nya seperti apa ya. Kemudian nanti konsep desainnya seperti apa ya, filosofinya dan lain sebagainya itu nanti di konsep ya. Kemudian tahap yang kedua itu biasanya setelah logonya jadi ataupun setelah konsepnya matang, baru kita ke tahap yang kedua, yaitu membuat desainnya itu ke dalam komputer ataupun laptop. Di sini membuat desain logo menggunakan komputer ataupun laptop ya. Ini tahap-tahap yang biasanya saya lakukan. Kemudian step 3 itu apa? Misalkan step 3 itu kalau misalkan desainnya sudah jadi dan sudah siap dikirim ke klien, kita masuk ke tahap ini. Kemudian di tahap ketiga kita isikan mengirimkan file yang dibutuhkan oleh klien, misalkan seperti itu. Kemudian misalkan teman-teman ada step lagi, misalkan apa, teman-teman tinggal klik tambah step ya.
Ini saya sudah cukup saja 3 step aja teman-teman, nggak usah banyak-banyak ya. Kemudian untuk jenis industri misalkan, nah teman-teman nanti fokusnya tuh di industri apa. Saya biasanya sukanya di industri makanan dan minuman ya. Kita klik saja di sini. Kemudian kita bisa pilih lagi yang lain ya, misalkan di apa ya, klub dan bar, arsitektur dan keuangan, misalkan seperti ini. Kita bisa pilih yang banyak ya. Di sini ada berbagai macam kategori industri ya yang bisa kita isi. Misalkan di sini saya pilih olahraga, fotografi misalkan ya. Nah misalkan ini cuma bisa milih 5 maksimal ya untuk industri ini. Kemudian skillnya apa, misalkan di sini kita bisa memberikan skill kita. Nah tadi kan sudah kita isikan ya di tab profil, ini kita nggak usah isi, nggak apa-apa. Kemudian klien nih, misalkan klien itu misalkan kita punya klien dari mana, kita bisa isikan nih. Nah misalkan saya isikan saja ya, saya isikan misalkan saya sudah pernah bikin logo untuk Thai Authentic Cooking ya. Ini logo untuk perusahaan restoran ataupun logo untuk rumah makan ya teman-teman ya, restoran di Thailand ya. Kemudian di sini kita bisa mengunggah portofolio kita ataupun logo yang pernah kita bikin untuk perusahaan yang pernah kita bikinkan logonya ya. Kita bisa pilih logonya di sini ya teman-teman. Ini saya coba dulu untuk mengunggah logonya ya teman-teman ya. Oke, kita pilih. Nah ini sudah kita pilih ya, seperti ini Thai Authentic Cooking seperti ini misalkan ya. Kemudian jika sudah, nanti kita bisa klik lanjut. Kalau misalkan teman-teman punya klien banyak ya, teman-teman tinggal tambahkan saja ini ya, tambah klien ya. Ataupun misalkan teman-teman cuma punya 1 klien ya, tinggal 1 aja, bisa nggak apa-apa ya, kita langsung klik lanjut saja. Oh skillnya kita wajib diisi ya teman-teman, logo desain misalkan. Ini kita jangan lupa pisahkan dengan koma ya untuk menambahkan skillnya misalkan ya. Misalkan oke, misalkan seperti ini. Nah ini kita diwajibkan untuk mengisikan 5 kategori ataupun 5 skill desain yang kita kuasai ya. Ini saya pilih 5 teman-teman. Kemudian jika sudah, kita klik lanjut. Nah kita juga bisa mengisikan untuk portofolio kita ya, portofolio kita yang sudah pernah kita menang logo misalkan, ataupun kita pernah membuat logo untuk klien mana ataupun dari perusahaan apa, kita bisa isikan di sini ya. Ini teman-teman isikan aja, jangan malu-malu ya. Kita tambahkan, kita unggah saja di sini. Misalkan saya akan coba mengisikan 5 ataupun 3 logo aja ya, misalkan di sini. Oke, jika sudah, kalau misalkan teman-teman mau nambah gambar, tinggal klik tambah gambar ya. Kemudian kita langsung klik pada bagian lanjut. Nah ini kita bisa mengatur paket harga nih ya, paket harga yang akan kita tawarkan ke klien ya. Misalkan kita pilih paket 1 misalkan, deskripsi paket, nanti teman-teman dapatnya apa, misalkan nanti jelaskan di sini paket berisi konsep ya. Nanti kita bisa dapat konsep ya, kalau misalkan ada klien yang mau pesan ataupun yang mau order, kita bisa dapat konsep desain, kemudian apa namanya, mockup, dan juga hasil desainnya. Deskripsi paketnya maksimal 549 ya, 5000 karakter. Oh ini 100 ya, 100 karakter ya minimal. Dengan kualitas file tinggi dan
resolusi yang tinggi. Nah seperti ini misalkan. Kemudian durasi pengerjaannya kita pilih misalkan 5 hari ya, misalkan ya di sini kita isikan 5 hari ataupun kita bisa isikan 3 hari ya. Ini tergantung teman-teman nanti pengerjaannya berapa hari ya. Jumlah revisinya misalkan kita tawarkan 3 kali revisi aja ya, agar terlihat proporsional ya teman-teman. Kemudian harga jasanya biasa berapa. Nah untuk harga jasa ini teman-teman nanti bisa lihat di sini teman-teman, di mana namanya, di bagian klien ya, ataupun di bagian tawar jasa. Nah teman-teman nanti bisa kasih jasanya berapa harganya. Misalkan di sini saya kasih harga 500.000 ya untuk satu logo ya. Kemudian freelancer fee ini nanti kalau misalkan kita ngasih harga 500.000 akan ada potongan ya, sekitar 50.000 potongannya ya. Jadi nanti kita dapatnya itu dapatnya 450.000 ya kalau misalkan kita ngasih harganya 500.000. Tapi kalau kita ngasih harganya 1 juta misalkan ya, misalkan kayak gini aja teman-teman ya. Kemudian langsung kita klik lanjut. Kalau misalkan teman-teman ada paket apa, teman-teman nanti bisa klik paket ya. Nah kemudian di sini ada syarat dan ketentuan ya. Nah di sini kita bisa mengisikan untuk term and condition-nya ataupun semacam perjanjian tentang ininya, tentang penjualan logonya ya. Nanti kita bisa baca-baca sendiri. Ini banyak banget ya teman-teman untuk aturan-aturannya. Kalau misalkan teman-teman mau baca dari awal sampai akhir ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman udah yakin udah baca semua ya langsung teman-teman klik lanjut aja ya. Kalau saya ini klik lanjut saja biar nggak terlalu lama ya. Kita klik lanjut. Kemudian di sini kita diharuskan untuk menyetujui semua persyaratan dan aturan-aturan yang diwajibkan seorang freelancer di seribu.com ini. Kita ketik saja setuju ya. Kita ketik setuju di sini. Setujunya kita pakai huruf besar semua ya seperti ini. Kemudian dengan hal ini saya bersedia untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian kita klik kirim ya. Sudah semua ya, kita klik kirim. Nah nanti jasa Anda berhasil dibuat ya. Jasa Anda akan dijual terlebih dahulu oleh tim 1000. Mohon menunggu 2 kali 24 jam. Jadi kita disuruh menunggu 2 kali 24 jam sampai jasa desain kita tuh dipublish ya. Jadi ini jasa kita tuh belum bisa dilihat di dashboard ataupun di halaman home nah. Karena desain kita tuh belum direview ataupun belum dicek oleh si admin dari seribunya ya. Kalau nanti misalkan jasa kita ataupun desain kita itu sudah di review ataupun sudah dicek lolos ya, nanti kita bisa mulai berjualan desain di seribu.com. Jadi seperti itu saja teman-teman ya, cara berjualan desain di seribu.com ya. Semoga bisa dipahami dan bisa teman-teman praktekkan di rumah. Apabila teman-teman ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti saya akan coba bantu jawab. Oke teman-teman, saya akhiri dulu untuk tutorial hari ini, semoga bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.